Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizwan dengan NPM 1840302066 dari kelas A2 jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fuzzy logic atau logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Sedangkan logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika ini berhubungan dengan himpunan fuzzy dan teori kemungkinan. Logika fuzzy ini diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Logika fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Selain itu, kelebihan dari logika fuzzy adalah kemampuan dalam proses penalaran serta secara bahasa linguistik reasoning, sehingga dalam perancangan tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Kelebihan dari logika fuzzy. Logika fuzzy atau fuzzy logic mempunyai banyak kelebihan, yaitu kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangan tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang akan dikendalikan. Antara lain, 1. Konsep logik fuzzy sangat sederhana. Konsep penalaran juga fuzzy mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Selanjutnya, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang terakhir, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Kelemahan dari logika fuzzy. Meski mempunyai sederet kelebihan, bukan berarti logika fuzzy tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan yang sering timbul adalah bagaimana menentukan fuzzy set membership, fungsinya, menentukan nilai linguistiknya, penentuan kemiringan pada fungsi tertentu, dan menentukan aturan fuzzy. Sehingga jika penentuan parameter-parameter di atas tidak tepat, maka performa dari sistem fuzzy yang kita buat menjadi tidak optimal. Pada sebagian masalah di mana kita sangat ahli dalam memahami tingkah laku variabel dan aturan yang ada, maka mendefinisikan dari fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy bisa sangatlah mudah dan cepat. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa memahami masalah dari tingkah laku variabel dan aturannya, maka memerlukan usaha yang keras dan waktu yang lama untuk membuat variabel dan aturan fuzzy-nya. Nah, aplikasi logik fuzzy. Fuzzy logic banyak digunakan di beberapa bidang seperti bidang teknologi, bisnis, manajemen, pertanian, transportasi maupun medis. Beberapa contoh aplikasi logik. Pada bidang industri, fuzzy logic dapat digunakan sebagai kontrol mesin,
memprediksi jumlah produksi yang dari suatu barang. Pada bidang bisnis, dapat digunakan sebagai prediksi kenaikan atau turun dari suatu instrumen saham atau pasar mata uang, memprediksi keuntungan penjualan selanjutnya. Terakhir, pada bidang pertanian, dapat digunakan untuk prediksi cuaca sebelum petani memulai menanam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang, diantaranya teori kendali hingga intelijensia buatan di dunia kedokteran dan biologi, diagnosa penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data. Data letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produk berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Klasifikasi dan pencocokan pola, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Metodologi desain sistem fuzzy. Untuk melakukan perancangan suatu sistem fuzzy, perlu dilakukan beberapa tahap seperti berikut ini. Mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini, perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzzy. Melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fuzzy yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Membuat aturan fuzzy. Aturan pada fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah seperti berikut. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat aturan fuzzy adalah kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Urutkan aturan hingga mudah dibaca. Gunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan. Gunakan penamaan yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Gunakan komentar untuk deskripsikan tujuan dari suatu atau sekelompok aturan. Berikan spasi antar aturan. Tulis variabel dengan huruf besar, kecil, huruf besar dan kecil. Himpunan fuzzy dengan huruf besar dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. Contoh soal dari logika fuzzy. Suatu perusahaan minuman akan memproduksi minuman jenis XYZ. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 6.000 botol per hari, dan permintaan terkecil sampai 500 botol per hari. Persediaan barang di gudang sebanyak sampai 800 botol per hari, dan terkecil pernah sampai 200 botol per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 9.000 botol per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 3.000 botol. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy. R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, produksi barang berkurang. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, produksi barang bertambah. Permintaan naik dan persediaan sedikit, produk barang bertambah. Beberapa botol minuman jenis XYZ yang harus diproduksi. Jika jumlah permintaan sebanyak 4.500
botol. Dan persediaan di gudang masih 700 botol. Nah, solusinya adalah sebagai berikut. Ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Fungsi keanggotaan variabel permintaan pada contoh. Ini cara-cara yang digunakan untuk menjawab soal tadi. Ini cara-caranya. Bisa dilihat teman-teman. Lace-proof makeup that never lets me down. Revlon Color Stay 24-hour makeup, oil-free, flawless matte finish, 24-hour wear, defies sweat and humidity, protects with SPF. Kita bisa mencari nilai keanggotaan. PSD sedikit 400 sama dengan 600 kurang 400 dibagi 600. Hasilnya 0,667. PSD banyak 400 kurang 200 per 600. Hasilnya 0,33. Produksi barang terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Sekarang kita cari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min. MIN. Pada aplikasi fungsi implikasi. Keadaan 1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. PMT turun, PSD banyak. Min PMT turun 4.500, PSD banyak 700. Min 0,27 0,83 dibagi 0,83, maka hasilnya 0,27. Lihat himpunan produksi barang berkurang. 9.000 kurang Z dibagi 6.000 sama dengan 0,27. Maka Z1 yang didapat adalah 7.380. Keadaan kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Maka didapatkan Z2 sebesar 7.002. Jika permintaan naik, keadaan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Didapatkan min 0,72 dibagi 0,33, maka didapatkan Z3 sebesar 4.996. Keadaan keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Didapatkan Z4 yaitu 7.002. Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z, yaitu setelah menghitung tadi, kita dapatkan Z1 sebesar 7.380, Z2 sebesar 7.002, Z3 4.996, dan Z4 sebesar 7.002. Nah, nilai Z yang kita cari akan didapatkan ketika nilai yang tadi kita dapatkan dimasukkan ke dalam rumus. Maka nilai Z yang kita dapatkan sebesar 6.652. Jadi jumlah minuman jenis XYZ yang harus diproduksi sebanyak 6.652 botol. Ini sumber yang saya dapatkan materi-materi untuk menjelaskan materi tadi. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata
atau kekeliruan dalam materi saya mengucapkan maaf jika terjadi kekeliruan. Jika benar, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Saya akan memperbaiki ke depannya materi yang akan diberikan oleh guru. Saya akan mengerjakannya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.